1. Perhatikan nomor 1, ini ada kurva, adik-adik diberikan kurva posisi benda yang bergerak dengan percepatan konstan sepanjang sumbu X terhadap waktu. Kemudian diketahui ini ada skala XS di di grafik ini. XS ini nilainya 6 meter. Oke? Bisa dipahami ya, adik-adik? Nah, adik-adik diminta tentukan besar dan arah dari percepatan partikel. Gimana tuh kira-kira? Apa yang kita lakukan pertama kali? Ada yang punya ide? Jarang. Yang kita lakukan pertama kali. Ini kurva apa terhadap apa? Kurva jarak terhadap waktu. Jarak terhadap waktu. Bukan jarak, posisi. Posisi dan jarak dua hal berbeda. Posisi terhadap waktu. Oke? Nah, adik-adik lihat di soal itu ada clue, ada petunjuk. Kalau kurva ini itu adalah kurva posisi benda yang bergerak dengan percepatan konstan. Jadi kita akan pakai konsep gerak untuk percepatan konstan. Adik-adik masih ingat kemarin kan ya? Kemarin kita pelajari yang percepatan konstan ini. Kemudian adik-adik ingat juga bahwa kalau kita punya kurva posisi terhadap waktu, maka gradien dari kurva ini menggambarkan apa? Kecepatan, betul. Nah, di soal yang diminta adalah percepatan. Berarti adik-adik akan memperhatikan turunan keberapa dari kurva ini? Kedua. Turunan kedua, betul. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang adik-adik coba cek kira-kira kurva ini fungsinya apa sih? Jadi pertanyaan pertama itu adalah X sebagai fungsi T, itu fungsinya kayak apa? Ada yang punya ide nggak? Kalau percepatan konstan, kita coba lihat ulang ya. Percepatan konstan. Percepatan konstan berarti ya percepatan nggak berubah tiap waktu. Jadi sepanjang waktu sama terus nilai percepatan. Dan adik-adik ingat bahwa percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu dan nilainya mesti konstan. Oke? Dengan kata lain, P sama dengan apa? Kira-kira. P sama dengan apa, Dede? Kecepatan. P sama dengan P0 plus integral. Plus integral dari T0 sampai T yang kita mau, ya kan? Ya. A DC. Tapi karena A-nya konstan, ini langsung sama dengan V0 plus A dikali 0. Ya kan? Oke. Nah, di kurva itu kita ada titik awal yang diketahui, yaitu T sama dengan 0. Di situ X-nya juga kita tahu kan ya, dari kurva ini. Kalau kita pilih T0 sama dengan 0 detik, ya, dari kurva adik-adik bisa baca bahwa ketika 0 detik, X-nya berapa? Lihat di kurva itu. Oh, sorry. Mana kurva? Nah ini. Kalau T sama dengan 0, X-nya berapa kira-kira? Kurang dari Min 1. Min 1. Min 1, Pak. Tahu dari mana min 1? Iya, soal belum ada di EduNext, adik-adik. Ini soal latihan tahun kemarin. Modul tutorial yang resmi baru akan dirilis minggu depan. Tapi kita mulai latihan aja pakai soal yang ada sebelumnya.
Menurut adik-adik ini X sama dengan berapa? Min 2. Min 2. Kalau adik-adik lihat, XS itu kan sama dengan 6 meter ya? Iya nggak? XS sama dengan 6 meter. Berarti satu kotak untuk skala di grafik ini, itu tingginya berapa? 2. 6 meter terdiri dari 3 kotak. Berarti satu kotak 2 meter. Dengan kata lain, di T sama dengan 0, itu X-nya ada di negatif 2 meter. Betul nggak? Sehingga saya bisa tulis kalau begitu di X0, di T sama dengan 0 detik, X-nya adalah min 2 meter. Betul nggak? Oke. Nah, kita pilih aja T0 ini, T0 sama dengan 0 detik sebagai titik awal. Sehingga kalau kita gunakan pilihan T0 sama dengan 0, maka V kita itu bisa kita tuliskan sebagai V0 plus AT aja, ya kan? Nah, kemudian dari sini, adik-adik bisa peroleh lagi X sebagai fungsi T. X kalau begitu sama dengan X0 plus integral V dt. Nah, ingat tadi pilihan waktu kita itu dari 0 sampai T yang kita mau, ya kan? Nah, ini sama dengan X0 plus integral V dt apa? V-nya sendiri adalah V0 plus AT, kira-kira. Ini plus apa, Dedek? Setengah. Ayo. V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. AT kuadrat. Oke. Nah, ini yang kita turunkan kemarin sebenarnya. Saya lakukan ulang supaya adik-adik ingat terus. Oke. Jadi kurva yang adik-adik lihat ini, nah yang ini, kurva yang adik-adik lihat ini itu memang kurva parabolik karena percepatannya konstan. Jadi berikut kalau adik-adik ketemu lagi dengan soal dan dia bilang benda bergerak dengan percepatan konstan, maka adik-adik bisa duga bahwa geraknya itu kalau diplot posisi terhadap waktu, maka kurva posisinya bentuknya parabolik. Oke? Parabolik itu fungsi yang kuadratik. Oke? Nah, sehingga akan bekerja dengan fungsi yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita perlu cari tahu konstanta-konstanta ini nilainya berapa. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, yang X0 sendiri bisa langsung kita baca dari grafik kan ya? X0 berapa tuh? Karena kita pilih waktu awal kita di 0 detik, berarti X0 itu adalah posisi di 0 detik. Posisi di 0 detik berapa tadi? Negatif 2. Negatif 2. Ini negatif 2. V0 berapa? Kira-kira. Nah, adik-adik lihat, yang tersisa tinggal 2 ini kan ya? V0 dan A. Betul nggak? Betul atau enggak? Betul kan ya? Ya. Nah, maka untuk menentukan V0 dan A, adik-adik ingat, kalau saya punya persamaan, ada 2 yang tidak diketahui, maka untuk mencari 2 besaran yang tidak diketahui tersebut, saya butuh berapa persamaan kira-kira? 2 persamaan kan ya? Nah, dari hubungan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat, saya bisa buat 2 persamaan. Caranya kayak begini adik-adik. Caranya kayak begini. Bila saya tentukan 2 waktu lain yang posisinya diketahui, misalkan kalau adik-adik lihat di grafik ini, kira-kira ada titik lain mana yang adik-adik tahu posisi bendanya?
Selain di T sama dengan 0. Di T sama dengan 0 kita bisa T sama langsung dengan baca 1. di kurva kan ya. T T sama dengan 1. T sama dengan 1. T sama dengan 1, X-nya sama dengan 0. 0. Di T mana lagi yang kita tahu X-nya? T sama dengan 2. Sama dengan T 2. sama dengan 2. Di T sama dengan 2, X sama dengan 6. Nah. Ya kan? Jadi adik-adik lihat, kita punya tambahan 2 titik di kurva X terhadap T yang diketahui. Diketahui itu maksudnya mudah untuk adik-adik identifikasi dari grafik kan ya. Kalau titik-titik yang lain kurang jelas tuh dia di X berapa. Titik yang pertama itu adalah T sama dengan 1, X sama dengan 0 tadi kan ya. Kemudian T sama dengan 2, X sama dengan 6. Oke? Nah, maka adik-adik lihat, kalau kita input ini ke persamaan yang ini, maka adik-adik akan dapat 0 sama dengan min 2 plus V0 dikali T, T-nya 1, jadi V0 saja, plus setengah A dikali 1 kuadrat. Betul nggak? Sampai sini oke dulu? Oke, Pak. Oke ya. Nah, sekarang lihat yang kedua, titik yang kedua. Kalau titik yang kedua ini kita substitusikan ke persamaan kita, maka kita akan peroleh 6 sama dengan 6 sama dengan apa kira-kira? 6. Min 2, ya kan? Min 2 plus 2 V0. 2 V0, betul, plus 2A. 2A, betul. Setengah dikali A dikali 2 pangkat 2, ya kan? 2A. Oke? Terus kita apakan kira-kira? Eliminasi. Betul, substitusi eliminasi. Nah, dari persamaan yang pertama, adik-adik bisa tulis kalau begitu, atau saya tuliskan ulang di sebentar. Medium eraser. Dua persamaan kita bisa saya tuliskan kayak begini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke? Nah, yang persamaan 1, saya bisa tuliskan dia sebagai, ada dilihat, V0 plus setengah A sama dengan 2. Betul nggak? Betul atau enggak, Adik-adik? Betul, Pak. Kemudian persamaan 2, saya bisa tuliskan sebagai apa? V0 plus A sama dengan 4. Ya enggak? Betul atau enggak, Adik-adik? Betul, Pak. Betul, Pak. Bisa paham ya? Ada langkah yang saya skip. Jadi ini kalau adik-adik pindahkan min 2 ke ruas kiri, adik-adik akan dapat 8 sama dengan 2V0 plus 2A. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan adik-adik bagi dengan 2. Maka adik-adik akan dapat ini kan ya? Betul nggak? Betul? Betul, Pak. Oke. Nah, sekarang setelah itu adik-adik tinggal ya eliminasi salah satu. Misalkan kita cari A dulu lah. Kalau kita cari A, dan memang yang kita mau cari A kan ya. Adik-adik tinggal kurangkan ini. Ya enggak? Maka adik-adik peroleh apa? V0 kurang V0 habis. Setengah A kurang A. Negatif setengah A. Negatif setengah A sama dengan min Negatif 2. Berarti kita dapat A sama dengan 4. 4. Satuannya apa? Jangan lupa satuan, adik-adik. Nanti pas ujian bisa dikurangi poin kalau nggak ada satuan. Meter per detik kuadrat.
Oke. A itu sama dengan 4 meter per detik kuadrat. Nah, jadi lihat, karena gerakannya satu dimensi saja, cuman ke arah X, berarti dia cuman bisa ke kanan atau ke X positif dan ke X negatif. Nah, kalau A positif, itu artinya apa? Artinya apa, adik-adik? Makin cepat ya, Pak. Iya, makin cepat, tapi dipercepatnya ke arah mana? Positif. Ke arah X positif, betul. Jadi besarnya percepatan adalah 4 meter per detik kuadrat, arah percepatan adalah X positif. Oke? Bisa dipahami sampai sini, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira? Ada yang mau bertanya? Pak, polisi mau tanya. Ya. Kalau ngerjain ujian, arah percepatan X positif juga ditulis ya, Mas? Betul. Kalau ujian gini adik-adik. Di ujian nanti, adik-adik akan dianggap sudah bisa membedakan mana besaran vektor dan mana besaran skalar. Sehingga, misalkan di soal ini, adik-adik ditanya, tentukan percepatan. Maka adik-adik mesti cek, percepatan itu besaran apa sih? Vektor atau skalar? Vektor, maka jawabannya mesti lengkap dengan arah. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, dan karena dia besaran fisika, maka dia mesti dilengkapi dengan satuan. Jadi satuan dan arah dan vektornya itu mesti lengkap, adik-adik cantumkan. Kalau dia memang besaran vektor. Kalau dia besaran skalar, ya cukup besaran dan satuan saja. Oke? Kecuali soalnya seperti ini. Kecuali soalnya seperti ini, adik-adik lihat. Dia bilang tentukan besar dan arah. Berarti besar adik-adik jawab sendiri, arah jawab terpisah. Oke? Kecuali kalau dia bilang kayak begitu, tentukan besar dari, berarti yang adik-adik jawab ya magnitudenya saja, besarnya saja, tapi jangan lupa dilengkapi dengan satuan. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Sampai sini dulu. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja supaya ya, adik-adik paham. Kalau buru-buru tapi nggak paham juga nggak ada gunanya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau belum, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, sekarang adik-adik coba lihat nomor 2. Nomor 2, adik-adik diberikan grafik percepatan terhadap waktu. Nah, ini berarti benda izin SS apa tuh? Ada temannya adik-adik bilang izin SS. SS itu apa, adik-adik? Screenshot, Pak. Oh, screenshot. Direkam aja. Kalau adik-adik mau. Oh, mau di screenshot yang tadi? Atau nanti saya print out jadi PDF lah ya. Terus nanti saya bagi. Ini saya kasih keterangan kayak gini kalau gitu. Saya kasih keterangan modul tutorial biar nanti adik-adik bisa ikuti. Nanti soal modul tutorial yang tahun kemarin ini saya kirimkan juga lah. Modul tutorial fisika dasar 1A, modul tutorial 1 fisika dasar 1A 2021-2022. Ini nomor 1, tapi bagian B. B1. Oke. Nanti kalau adik-adik lihat modul tutorial itu biasanya dia punya 2 bagian, adik-adik, 2 set pertanyaan. Set pertama
itu adalah pertanyaan tentang konsep, biasanya 5 nomor. Oke. Kemudian set kedua soal. Soalnya ini biasanya yang ada hitung-hitungan. Oke. Gitu kira-kira. Nah nanti coret-coretan tadi saya bikin outputnya PDF atau JPEG, nanti saya kirimkan ke Teams mungkin ya. Oke, nah kita lihat nomor 2. Adik-adik sambil coret-coret juga di tempat masing-masing ya. Sekarang yang nomor 2, kita diberi grafik percepatan terhadap waktu untuk partikel yang bergerak sepanjang sumbu X, berarti gerakannya satu dimensi saja, ya kan? Nah kemudian adik-adik lihat di grafik ini ada skala AS, AS ini adalah 12 meter per detik kuadrat. Oke? Kemudian pada waktu T-2 detik, kecepatan partikel adalah 7 meter per detik. Berapa kecepatan partikel pada T sama dengan 6 detik? Nah, gimana tuh adik-adik? Ada yang punya ide? Kita apakan kira-kira ini? Mau menghitung kecepatan, kemudian yang diketahui adalah percepatan. Apa yang adik-adik lakukan? Integral nanti turunan. Integral, betul. Kita integralkan A dari mana ke mana? Dari waktu berapa sampai waktu berapa? Di waktu negatif 2 sampai Di waktu negatif 2, betul. Jadi ingat, waktu kita mengintegralkan, kita perlu informasi kecepatan di waktu awal. Dan kalau bisa dia memang diketahui. Dan di soal ini diketahui ada waktu lebih awal yang diketahui datanya. Yaitu ketika T sama dengan negatif 2 detik. Diketahui di waktu tersebut, di negatif 2 detik, kecepatan partikel adalah 7 meter per detik. Oke? Nah, sehingga kita kembali ke coret-coretan tadi. Sekarang nomor 2. Sebentar. Saya lupa new page di mana ya? Oke. Nomor 2, B2. Oke. Nah, kita diberikan kurva percepatan sehingga kita mengetahui percepatan dan kita mau menghitung V di waktu yang kita mau dan yang diminta oleh soal. Oke. Maka yang adik-adik lakukan adalah integralkan A sebagai fungsi T terhadap waktu. Dari sebuah pilihan waktu yang lebih awal hingga waktu lain yang kita inginkan. Tapi jangan lupa ditambahkan dengan V di waktu yang lebih awal tersebut. Oke? Nah, kita pilih T0 ini sama dengan berapa tadi? Kalau adik-adik lihat soal ini, pilih T0 sama dengan berapa? Negatif 2, Pak. Negatif 2, betul. Kita pilih T sama dengan negatif 2. V0-nya berapa kalau gitu? 7, betul. Positif 7 meter per detik. Jadi kita pilih T0 ini sama dengan negatif 2 detik. Kemudian V0 ini kita pilih 7 meter per detik. Oke? Bisa dipahami ya, adik-adik? Kemudian, oke. Kemudian kita ingin tahu P di T sama dengan berapa tadi?
V di T sama dengan 6 detik. Kita pengen tahu berapa kecepatan partikel di T sama dengan 6 detik. 6 detik. Ini nilainya berapa? Ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang masalahnya apa kira-kira adik-adik? V0 udah diketahui, T0 kita tahu juga, T yang kita mau juga sudah kita tentukan yaitu 6 detik. Tinggal mengintegralkan kan ya? Tapi masalahnya kita belum punya sekarang. A ini apa? Fungsi A ini apa? Oke. A ini fungsi dari yang bergantung waktu, tapi fungsinya seperti apa sih? Cara tahu A gimana adik-adik? Kalau kita lihat soal ini. Cara tahu A seperti apa? Mencari hubungan dari dua titik, Pak. Mengapa? Karena apa? Kenapa cari dua titik? Biar bisa ketemu gradien, Pak. Betul, biar bisa ketemu gradien. Karena memang kalau adik-adik lihat kurva yang diberikan, bentuknya garis lurus kan ya? Dan untuk membuat satu garis lurus, adik-adik paling nggak butuh dua titik. Sehingga kita bisa konstruksi fungsi untuk A yang bergantung T dengan bermodalkan dua titik di grafik ini. Oke? Bisa dipahami ya, adik-adik? Oke, Pak. Saya kira-kira persamaan garisnya ini apa? Garis lurus, kalau adik-adik ingat yang kemarin kita bicarakan. Persamaan, atau bukan persamaan, fungsi linear. Ya, fungsi linear kalau adik-adik gambar garis lurus kan ya. Fungsi linear, bentuk umumnya kayak apa? Y sama dengan Fx mx sama dengan mx plus c. Oke? Nah, kalau di problem kita ini, tentu f ini adalah a, ya kan? X adalah t, betul nggak? Ini sama dengan mt plus c. Nah, kita mau cari tahu m ini berapa, c ini berapa. M adalah gradien. Kalau adik-adik lihat di gambar ini, gradiennya berapa sih? Gimana cara cari gradien kira-kira? Ayo. Y per X atau delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Untungnya dia garis lurus. Kalau dia lengkung, mencari gradien harus pakai turunan, kan ya? Betul nggak? Nah, gradien berapa kira-kira? Kalau adik-adik lihat gambar ini, delta Y per delta X, delta Y berapa adik-adik mau pilih? Dan delta X berapa? Minus 1, Pak. Minus 1. Delta X-nya dulu deh. Delta X-nya berapa? 4. Jadi kita pilih dua titik kan ya? Dua titik yang kita pilih adalah 4,0, T sama dengan 4, A sama dengan 0, dan T sama dengan 0, A sama dengan berapa tuh? Titik 4. Yang kedua. AS itu 12 kan ya? AS 12 meter per detik kuadrat itu terdiri dari 6 kotak. Berarti satu kotak 2. Berarti titik yang atas itu adalah 8. Ya kan? Betul nggak? Berarti delta Y-nya berapa? 8. Ya kan? Berarti gradien kita M ini sama dengan 8 per 4. Tapi lihat adik-adik garisnya tuh miring ke kiri. Miring ke kiri berarti delta X-nya negatif kan ya? Iya, Pak. Sorry, bukan delta X negatif. Delta Y-nya negatif. Kalau saya sketsa, gambarnya kayak begini kan ya? Gambarnya seperti ini. Ya enggak?
ini X, ini Y. Jadi kalau X meningkat, Y menurun kan ya? Betul nggak? Betul atau nggak, Adik? Betul, Pak. Sehingga kalau delta X positif, delta Y akan negatif. X meningkat itu berarti delta X positif kan ya? Y-nya menurun berarti delta Y negatif. Jadi 8 ini sebenarnya min 8 karena turun sejauh 8. Oke? Sehingga adik-adik dapat gradien ini adalah min 2. Nah sekarang tinggal C. Cara cari C gimana? Lihat titik potong di Lihat titik potong di sumbu Y. Di sumbu Y titik potongnya berapa tadi? 8. 8 berarti C berapa? 8 juga. 8 juga betul. Kalau mau mudah, adik-adik bisa lihat dengan cara lain. Cara lainnya kayak begini. Saat T sama dengan 0, percepatannya sama dengan 8 kan ya? Jadi adik-adik bisa substitusi ke sini sebenarnya. Adik-adik bisa substitusikan ke saya pakai warna lain, hijau. Adik-adik bisa substitusikan ke sini. Jadi saat T sama dengan 0, A sama dengan 8. Sehingga kalau adik-adik substitusikan, adik-adik dapat 8 sama dengan min 2 kali 0 ditambah C. Sehingga C sama dengan 8. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Sehingga kita peroleh, kalau begitu A sebagai fungsi T itu adalah min 2T tambah 8. Oke? Nah, kita kemudian substitusikan ini ke integral tadi. Jadi V sebagai fungsi T sama dengan V0 plus integral dari T0 sama dengan min 2 detik, sampai T yang kita mau, yang kita integralkan adalah 2T plus 8 dt. Ini sama dengan apa? V0 tambah berapa, Dedek? Ayo, integralkan min 2T plus 8 terhadap waktu. Dedek dapat apa? Min T kuadrat plus 8T. Min T kuadrat plus 8T, kemudian substitusikan T0 sama dengan min 2S, dan T sama dengan berapa? Yang adik-adik mau T sama dengan 6 detik, kan ya? Iya, Pak. 6 detik, oke? Maka adik-adik peroleh V untuk T sama dengan 6 detik, sama dengan V0 tadi berapa? 7 meter per detik, ditambah berapa tuh? 36. Min 36 plus 48 kurangi apa? Sekarang yang batas bawah adik-adik substitusikan ke T. Min 2 kuadrat berapa? Min 4. Min 4. Oke. Plus 4 tapi ada min di depannya kan ya? Jadi min 4 min 16. Betul nggak? Oke. Ini mestinya satuannya meter per detik juga. Sama dengan 7 meter per detik ditambah, nah berapa ini? Min 36 tambah 48, 12. Ya kan? Dikurangi min 20.
Jadi 12 tambah 20, berapa tuh? 32. 32, betul. Jadi kita peroleh 32 meter per detik. 7 meter per detik tambah 32 meter per detik adalah 39 meter per detik. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. 39 meter per detik. Jadi saat T sama dengan 6 detik, bendanya sedang bergerak dengan kelajuan 39 meter per detik, arahnya kemana? Kan geraknya cuma satu dimensi, kita dapat V positif. Berarti ke arah mana tuh dia bergerak? Positif. Ke arah X positif. Oke? Tapi kalau adik-adik lihat grafik yang ini, artinya mulai dari 0 sampai 4 detik, partikel kita itu kecepatannya meningkat terus, tapi peningkatannya berkurang. Adik-adik paham maksudnya? Perlambatan itu. Bukan. Adik-adik coba lihat, waktu dia 0 detik, kecepatannya 7 meter per detik, kan ya? Waktu T sama dengan min 2 detik, kecepatannya adalah 7 meter per detik. Oke? Nah, tapi waktu T sama dengan min 2, percepatannya berapa tuh? Percepatannya berapa? Waktu T sama dengan min 2, percepatan yang dialami partikel berapa? 12. 12, Pak. 12 meter per detik kuadrat. Berarti kecepatan yang 7 meter per detik kuadrat itu akan meningkat sebesar 12. Iya enggak? Iya. Iya kan? Betul enggak? Iya, Pak. Nah, tapi adik-adik lihat, waktu T sama dengan 0. Waktu T sama dengan 0. Percepatannya berapa? 8, Pak. 8. Berarti ketika T sama dengan 0, kecepatannya dia saat itu akan ditambah 8 meter per detik untuk tiap waktu. Masih nambah kan ya kecepatannya? Betul nggak? Masih, Pak. Tapi penambahannya berkurang. Tadinya ditambahin 12, sekarang tinggal ditambahin 8. Adik-adik paham? Paham, Pak. Jadi kecepatannya meningkat terus, tapi penambahannya itu berkurang. Adik-adik paham? Bisa bedakan kalimat itu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah sekarang adik-adik kita coba latihan membaca grafik juga. Waktu T sama dengan 4 detik, benda mengalami apa sih? Kecepatannya benda kayak apa? Waktu T sama dengan 4 detik. Tetap, Pak. Tetap, betul. Jadi waktu T sama dengan 4 detik, benda itu masih bergerak ke kanan, tapi percepatannya 0. Jadi sesaat dia bergerak dengan kecepatan konstan. Ya enggak? Sesaat saja, waktu T sama dengan 4 detik. Setelah 4 detik, dia masih bergerak ke kanan, tapi mengalami percepatan negatif. Artinya apa tuh? Diperlambat, Pak. Diperlambat, betul. Jadi dari 0 atau dari min 2 sampai 4, dia dipercepat, tapi percepatannya menurun. Kemudian setelah 4 detik, dia diperlambat. Berarti nanti ada satu saat, kemungkinan kalau kurva ini diteruskan sampai T yang cukup lama, ada satu saat dia akan berbalik arah, kan ya? Betul nggak? Oke? Bisa dipahami ya? Bisa dipahamikah, adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Ada pertanyaan dulu sampai sini. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Ada yang mau bertanya nggak? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke.
Nah, sekarang kita coba lihat nomor 3. Gambar di samping menunjukkan grafik kelajuan V terhadap ketinggian Y untuk partikel yang dilemparkan secara vertikal ke atas sepanjang sumbu Y. Ini maksudnya di permukaan bumi, adik-adik. Jadi melakukan pelemparan ini di permukaan bumi. Jadi dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Oke? Dan adik-adik lihat dilemparkannya ya cuman 4 meter kan ya. Diketahui jarak dia adalah 0,4 meter. 0,4 meter itu maksudnya ketinggian maksimum yang bisa dia capai. Ya praktis ketinggian segitu gravitasi nggak berubah signifikan lah nilainya. Jadi kita bisa pandang nomor 3 ini adalah kasus untuk percepatan yang konstan, betul. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Ya. Nah, coba lihat tuh. Laju benda pada ketinggian YA adalah VA. Oke. D ini bukan ketinggian maksimum. D ini tapi adalah selisih YA dan YB. Jadi, kalau adik-adik bayangkan, saya pindah ke papan tadi, kita bikin new page. Ini B3. Jadi misalkan ini permukaan tanah, Y sama dengan 0, oke. Kemudian ada partikel, misalkan adik-adik lemparkan dari permukaan tanah, oke. Kemudian nanti dia bergerak naik, saat dia mencapai ketinggian YA, jadi ini ketinggian YA, oke. Lajunya adalah VA. Oke. Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Ya. Kemudian, kalau kita lihat lagi soal ini, dia naik lagi, kemudian mencapai YB. Tahu dari mana dia naik lagi, adik-adik? Setelah YA, tahu dari mana dia naik lagi? Posisi Y-nya berpindah. Dari grafik, adik-adik lihat YB lebih besar dari YA kan ya? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. YB lebih besar dari YA. Adik-adik tahu itu dari grafik. Nah, maka kita bisa bilang kalau gitu dia masih naik lagi sampai ketinggian YB. Dan di YB kecepatannya adalah VB. Oke. Dan sebenarnya masih naik lagi. Kalau adik-adik lihat kurva ini dia masih naik lagi. Kecepatan 0 itu masih lebih dari YB lah. Berarti setelah YB dia masih naik lagi tapi makin diperlambat, kemudian akhirnya berhenti terus turun lagi. Oke. Nah, dari YB ke YA, dari sini ke sini, itu adalah D. Jadi D ini adik-adik bisa pandang sebagai YB min YA. Oke? Bisa dipahami? Nah, VB di soal ini, adik-adik lihat, laju benda pada ketinggian YB adalah sepertiga VA. Oke? Berarti saya bisa bilang VB ini sama dengan sepertiga VA. Oke? Kemudian ditanya berapakah nilai VA? Oke. Nah, kalau adik-adik lihat grafik ini, makin tinggi posisi benda, adik-adik lihat di sumbu Y, sumbu mendatar, sumbu itu menggambarkan posisi vertikalnya. Makin besar Y, ada satu saat ketika V
berkurang, kemudian akhirnya 0. Kita bisa bayangkan bahwa gerak benda ini diperlambat sebenarnya. Jadi grafik ini menggambarkan gerak benda yang sedang diperlambat. Betul nggak? Kira-kira. Oh, berarti posisi Betul, Pak. Betul kan ya? Kalau Ya, Pak. saya coba gambarkan ulang di sini ya. Grafiknya kurang lebih kayak begini. Nah, ini V, kelajuan, kemudian ini Y, ini 0. Di sini YA. V-nya adalah VA. Kemudian di YB, ini YB, kecepatannya adalah VB. Tapi VB ini sepertiga VA. Maka adik bisa duga bahwa kalau begitu dari YA ke YB, dia diperlambat kan ya? Karena ketika dia sampai di B, kecepatannya jadi sepertiga semula. Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Kemudian setelah YB, dia masih sempat naik lagi sejauh ini. Kemudian kelajuannya jadi 0. Kelajuan jadi 0 berarti dia mencapai ketinggian maksimum di titik yang ini. Betul nggak? Jadi titik yang ini itu adalah Y max. Tapi ketika V sama dengan 0. Kalau adik-adik lempar benda ke atas, ada percepatan gravitasi. Kemudian dia tiba di titik tertinggi dan kecepatannya 0. Ya kan? Ya berarti dia diperlambat. Oke? Jadi dipahami ya, adik-adik? Bisa dipahami kah? Bisa, Kak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, sekarang adik-adik lihat, sekarang adik-adik perhatikan, kita mau cari apa namanya? Berapa VA? Oke? Kita mau cari berapa VA. Kemudian yang diketahui itu adalah D 0,4 meter. Jadi saya tulis di sini D sama dengan 0,4 meter. Oke? Nah, sekarang adik-adik lihat, kita ingin mencari kecepatan, tapi yang kita ketahui itu adalah besaran-besaran yang berhubungan dengan posisi, bukan dengan waktu. Ya enggak? Adik-adik bisa paham maksud saya? Kalau kita ingat, kita coba lihat problem kita sebelumnya. Nah ini, kalau adik-adik lihat problem ini, waktu kita menghitung V, yang kita ketahui adalah informasi V0, kemudian informasi waktu. Oke? Nah tapi di kasus ini, kasus yang sekarang, yang ingin kita cari adalah VA, tapi yang kita tahu adalah informasi VB dan posisi-posisi YB dan YA, walaupun nggak posisi tepatnya, tapi yang kita tahu adalah selisih posisi tersebut, atau D. Kira-kira harus gimana, Adik? Kemarin kita pernah bahas kan ya, kalau yang kita punya informasi posisi, maka kita modif formula kita. Betul nggak? Adik masih ingat itu? Masih ingat kira-kira? Saya turunkan ulang. Ini adalah kasus untuk percepatan konstan, ya kan? Percepatan konstan. Kemudian, kalau adik-adik mau dapat V0 ditambah integral ADT, kita pilih waktu awal 0 sampai T yang kita mau. Oke? Bisa dipahami ya? Ini sama dengan V0 ditambah AT. Oke? Kemudian dari sini kita bisa tentukan juga posisi
posisi sama dengan X0 ditambah integral 0 sampai T V dt sama dengan X0 plus apa? V0 T plus tengah AT kuadrat. tengah AT kuadrat. Nah, tapi karena peristiwa kita adalah gerak yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sementara percepatan gravitasinya ke arah sini, yaitu ke arah negatif Y, oke, maka A ini bisa kita ganti dengan negatif G, oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Adik-adik? Bisa. Pak. Ya. Pak. Nah, sekarang Adik-adik lihat persamaan yang ini. Untuk mendapatkan V, kita butuh informasi waktu. Oke? Sementara di problem kita ini, kita ingin mencari V, tapi yang kita tahu malah perpindahan, bukan waktu. Apa yang kita lakukan kalau gitu? Eliminasi T. Eliminasi T, betul. Yang ini kita salin menjadi T sama dengan V min V0 per Fenol dibagi A. Nah, kita ulangi yang kemarin kita lakukan, nggak apa-apa. Namanya juga belajar kan ya. Sehingga adik-adik peroleh X min X0 sama dengan V0 dikali T. T-nya apa? V min fenol. V min V0 per Bagi A. Ya kan? Plus setengah A dikali T kuadrat. V min V0 kuadrat dibagi A kuadrat. Oke? Dan ini sama dengan V0V per A min V0 kuadrat per A tambah apa? Tambah apa, Dedek? 1/2A. Yang ini, oke. Adik-adik bisa urai lagi kan ya? V Yang di dalam kuadrat kurung ini V kuadrat min min 2 V0 V V plus ditambah V0 V0 kuadrat. Oke? Maka adik-adik peroleh apa? V kuadrat per 2A, ya kan? dikurangi V0 V per A. Dikurangi V0V per A ditambah V0 kuadrat per 2A. Oke? Maka adik-adik peroleh, lihat yang ini boleh dicoret dengan ini, ya kan? Kemudian yang tersisa tinggal V kuadrat per 2A, kemudian yang ini dengan ini, yang ini dengan ini kalau dijumlahkan dapat apa? Negatif V0 kuadrat per 2. Negatif V0 kuadrat per 2A, betul. Negatif V0 kuadrat per 2A. Sehingga adik-adik bisa peroleh kalau gitu 2A dikali X min X0 sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita adaptasi simbol ini. Di kasus kita, gerakannya bukan ke arah X, satu dimensi juga, tapi ke arah Y. Betul nggak? Betul. Di kasus ini, X itu kita ganti dengan Y. Jadi Y min Y0. Y0 itu adalah waktu yang lebih awal. Ya kan? Betul nggak? Kemudian, A kita ganti dengan negatif G. Betul nggak? Sehingga ini jadi negatif 2G. Oke? Betul atau enggak, Dede? Betul, Pak. Nah, V sekarang, ya kita masih bisa pakai simbol yang sama, tapi Dede mesti ingat bahwa di kasus ini V maksudnya kecepatan dalam arah sumbu Y. V kuadrat min V0 kuadrat. Oke?
Bisa dipahami, adik-adik? Bisa, Pak. Ya. Nah, Y0 ini adik-adik bisa pandang sebagai YA. Oke. Kemudian Y adik-adik bisa pandang sebagai YB, posisi berikutnya. Jadi posisi sebelum adalah YA, posisi akhir adalah YB. Oke. Pak, tapi kan di rumus ini kita menurunkan ya, waktu mengintegralkan, kita ambil T awal itu sama dengan 0. Kalau di kasus ini, jadi lihat grafik yang saya gambarkan ini, di kasus ini, YA itu memang posisi yang lebih awal, tapi waktunya kan belum tentu sama dengan 0. Adik-adik kebayang maksud saya? Bisa paham yang barusan saya katakan? Kebayang, Pak. Karena apa? Pelemparannya kan dimulai dari sini kan ya? Di Y sama dengan 0, betul nggak? Betul, Pak. Jadi adik-adik bisa saja berpikir kalau begitu, waktu saya mengukur waktu, saya mulai start stopwatch saya di sini kan ya? Ketika Y sama dengan 0, betul nggak? Betul, Pak. Nah tapi gini adik-adik, mengukur waktu dari satu peristiwa, tidak harus pengukuran waktu itu dimulai saat peristiwa itu dimulai juga, betul nggak? Boleh atau enggak? Jadi mengukur waktu, kapan adik-adik mulai mengukur waktu, itu tidak harus ketika peristiwa tersebut mulai terjadi. Betul nggak? Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Pak. Bisa ya? Adik-adik bisa saja menyalakan stopwatch, oke? Setelah batunya dilempar, setelah partikelnya dilempar. Misalkan menyalakan stopwatch-nya mulai ketika benda tersebut berada di ketinggian YA. Itu sama dengan adik-adik men-set YA itu adalah saat T sama dengan 0. Betul atau enggak? Betul, Pak. Betul ya? Adik-adik bisa paham kan ya? Paham. Dengan demikian, YA ini itu menjadi acuan ketinggian awal kita. Karena kita mulai mengukur waktu ketika benda berada di YA. Bisa paham ya, adik-adik? Bisa paham? Saya. Nah, sehingga di dalam rumus ini, waktu kita mengatakan kita pilih waktu awal sama dengan 0, itu maksudnya kita mulai mengukur waktu saat Y sama dengan YA. Oke? Jadi begitu bendanya mencapai ketinggian YA, baru kita nyalakan stopwatch. Dengan demikian, sebenarnya kita masih bisa pakai rumus ini. Betul nggak? Tapi sekarang, Y yang ini, Y di waktu awal, yaitu waktu 0, itu mestilah YA kita pilih. Betul nggak? Adik-adik bisa paham sampai sini? Bisa, Pak. Saya. Kemudian V0 ini V0 kuadrat itu berarti adalah VA kuadrat. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, tapi memang karena kita mulai menyalakan stopwatch kita saat partikelnya mencapai ketinggian YA, maka detail sebelum itu, ketika peristiwa itu mulai terjadi, ya kita nggak tahu memang. Karena kita mulai mengukurnya begitu si benda berada di YA. Oke? Jadi kita masih bisa pakai rumus ini, cuman konsekuensinya adalah waktu sebelum ini, ya kita nggak tahu detailnya. Karena kita mulai mengukur ya saat
partikelnya berada di ketinggian YA. Oke? Nah, berarti saya bisa dapat formula untuk menghitung kecepatan benda, kecepatan vertikal benda di posisi-posisi setelah ketinggian YA. Oke? Dan dia diberikan oleh VA kuadrat dikurangi 2G Y min A. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Adik-adik? Saya? Nah, yang mau kita cari tahu adalah VA. Oke? Yang mau kita cari tahu adalah VA. VB juga udah kita ketahui. Sekarang malah yang kita ingin tahu adalah VA sendiri. Oke? Nah, V yang ini itu adalah kecepatan setelah VA. Sehingga saya bisa isi V yang ini dengan VB. Jadi saya pilih ini VB. Kemudian Y yang ini saya ganti dengan YB. Oke? Bisa dipahami, adik-adik? Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Ini kalau gitu sama dengan VA kuadrat dikurangi 2G dikali YB min YA. YB min YA itu adalah D. Oke? Dan diketahui dia besarnya berapa. Nah, sehingga dari sini, saya pakai space yang masih kosong ini, adik-adik bisa dapat kalau gitu VA kuadrat itu sama dengan VB kuadrat ditambah 2GD. Nah, VB-nya sendiri adalah sepertiga VA. Jadi saya bisa substitusikan ya. VA kuadrat kalau begitu sama dengan, kalau VB sama dengan sepertiga VA, maka VB kuadrat sama dengan 1/9 VA kuadrat. Oke? 1/9 VA kuadrat ditambah 2GD. Nah, maka adik-adik peroleh, kita kelompokkan VA kuadrat dengan VA kuadrat, adik-adik dapat 8/9 VA kuadrat sama dengan 2GD. Maka VA kuadrat sama dengan 9/4 GD. Oke? Adik-adik peroleh kalau gitu VA sama dengan 3/2. 3/2 akar GD. Oke? Pak, kan akar plus minus. Kita ambil yang plus karena bendanya masih bergerak ke atas kan ya dari grafik tadi. Kita nggak ambil yang negatif. Yang negatif berarti kalau VA negatif dia turun ke bawah. Padahal kita tahu setelah YA dia masih naik ke atas. Setelah YB dia masih naik ke atas. Ya kan? Sehingga kita bisa pastikan bahwa VA dan VB nilainya mesti sama-sama positif karena dia masih naik di dua titik itu. Jadi nggak mungkin ambil solusi yang negatif. Jadi kita pilih solusi yang positif. Bapak tadi 8/9 dari mana? 8/9 dari sini. Adik-adik lihat, VA kuadrat sama dengan 1/9 VA kuadrat plus 2GD. Kemudian 1/9 ini saya pindahkan ke ruas kiri. Jadi 1 dikurangi 1/9. Adik-adik dapat 8/9. Oke? Bisa dipahami? Siapa yang nanya? Nadia. Nadia bisa dipahami, Nadia? Bisa, Pak. Saya? Oke. Nah, Dede tinggal substitusi, kemudian G 9,8 meter per detik kuadrat, kemudian D berapa tadi? 0,4 meter. Oke? Nanti cek di kalkulator hasilnya berapa. Apa punten itu kan tadi si B itu 1/3 VA ya. Betul. Kenapa jadi 1/9 tapi tetap masih kuadrat? Kan dikuadratkan. PB itu kan sama dengan 1/3 VA. Berarti VB kuadrat ya 1/9
VA kuadrat. Oh iya. Pak, aman. Iya kan? Ada pertanyaan lagi? Kira-kira? Ayo, nggak usah sungkan-sungkan. Ada pertanyaan lagi, Adik-adik? Ada pertanyaan lagi? Lumayan lah ya, 3 nomor. Jelas, Pak. Jelas ya? Yang lain gimana? Nadia aman. Yang lain aman nggak? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Nah itu mungkin adik-adik soal-soal yang lain itu topiknya belum kita bahas. Gerak parabola kita baru mulai kan ya. Besok mungkin kita coba tuntaskan, kemudian gerak melingkar kita bahas, kita baru akan bahas besok juga. Paling enggak dari 3 soal tadi adik-adik belajar membaca grafik, kemudian menghubungkan informasi di grafik dengan kejadiannya sendiri secara fisika, oke? Sisanya tinggal beraljabaria, oke? Nah itu mungkin yang bisa kita bicarakan hari ini. Ada kelas offline setelah ini kan ya. Mudah-mudahan ada setengah jam lagi buat adik-adik siap-siap. Ada yang mau disampaikan sebelum tutornya saya tutup? Ada yang mau disampaikan adik-adik sebelum tutornya saya tutup? Tidak ada, Pak. Aman Pak, nanti dikasih print out PDF-nya kan ya Pak? Ya, nanti dikasih. Oke? Oke adik-adik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Gak apa-apa awal-awal kita pelan-pelan. Nanti kalau adik-adik udah ngerti basic ini, nanti berikutnya kita bisa agak cepat. Tapi kalau kita cepat dari awal dan banyak yang adik-adik gak paham juga, ke belakang berantai gak akan paham juga. Jadi di awal kita pelan-pelan, nanti kalau ini udah oke, nah kita bisa agak cepat ke depan. Oke? Mungkin itu adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Adik-adik masih punya sekitar 30 menit buat siap-siap ke kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa besok sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.